boleh nih ya. Ini bagus. Ini contoh busut Itu kan satu Satu batang ya. Yang mana? Yang sono itu bagus tuh ya. Yang batang satu aja ya. contoh busut ya. Belum dipotong sih belum ya. Oh nggak boleh ya kalau durian kayak gitu ya? Nggak bisa ya. Hah? Ayo boy. Ini boy. Kenapa? Sampai di Pak Mukti sambil jalan ya. Bukan dua ya. Oke teman-teman, jadi hari ini tanggal 11 ya, hari Minggu. Hari ini kita ada kunjungan ke Farm Subang ya, Nang. Ya, Hari ini ramai sekali, ada Pak Mukti dari petani gundul. Di sini ada Pak Karnadi. Nanti ada Pak Agus juga dan Pak dari Durian Traveler ya, nyusul ya teman-teman. Kita hari ini bakal keliling kebun, kita bakal bahas satu persatu. Oke, gimana Pak Onang hari ini persiapannya? Oke, persiapannya udah siap semua lah. Villa juga udah Oke lah, udah lumayan ya. Ya. Kita juga ada acara sesi makan-makan hari ini Ya, ya. betul. Farmnya. Oke, kita langsung aja keliling kebun, kita review satu-satu ya, Nah. Oke. Nah ini mengenai ini ya. Ini kalau tanam berapa bulan yang lalu nah? Nah, ini sekitar 6 bulan yang lalu. 5 bulan sampai 6 bulan yang lalu. Jadi ada sistemnya Sistem busut. ya. Ya. Ini busut tinggi berapa nih? Ini tinggi 70 sampai 80 cm. 70 ya. Ya, Jadi di sini ada kemiringan, ada saluran ini. ada saluran ya. Gunanya apa, Nang? Saluran ini ya buat iniin air sih, ngerahin air. Jadi Ada. airnya itu nanti fokus ke saluran ini semua. Nanti di bawah juga kita ada saluran balong. Menuju ke nanti Balong ya. Ya. Ke kolam yang Kolam. kita bikin ya. Ya. Direncanakan kurang lebih 200 sampai 300 ribu kubik Ya, betul. ya. Kurang mungkin 1 hektar lebih ya. Ya, 1 hektar lebih untuk danau. untuk ya. danau. Nah, kita lihat ini busutnya. Ini ada yang 60. Ya. Itu ada yang semeter. Ada yang semeter ya. Ada yang berapa? Ada yang 70, ada yang 80. Jadi umumnya untuk yang blok ini 5 bulan, Iya. 4 sampai 5 bulan ya rata-rata. Ya, rata-rata ya. 5 bulanan rata-rata. Gimana Pak Mukti kira-kira Pak Mukti? Dari pengamatan Pak Mukti ini kan kita belum lihat satu-satu, baru turun dari mobil ya. Pertumbuhannya bagus ya Pak. Pertemuan bagus ya. Kalau ini kan kelihatan dari daun muda kan banyak yang muncul ini. Aha. Udah mulai rimbun. Ya kalau saya di usia segini ya masih dipertahanin lah biar Dipertahankan. Iya. Ini biarin dulu ya. Iya dibiarin dulu aja, nanti sampai terbus 1 atau 2 kali dia udah cukup kuat untuk dilakukan ini ya, pruning ya. Kuning ya. Tapi Danau ya. Ini kenapa dibikin itu ya, agak cekungan gitu ya di bawah pohon ya? Di bawah pohonnya mana? Oh, Oh, ini Iya. itu untuk air. Untuk air karena tadinya. musim panas ya. Jadi kita kan tadinya waktu penyiraman manual itu jadi air itu biar fokus ke arah ini aja, batang pohon. Akar-akarnya itu kan belum jauh itu. Iya. Ya, jadi fokus ke situ aja. Sama pemupukan juga mereka ini. Pemupukan bentuknya ya. Cair. Ya. Jadi pupuk Dikocor cair ya. dari air, Ya. dikocor. Bukan ditabur. Ya. Di sini. Ini irigasinya udah jalan ini Pak? Udah jalan. Kita tinggal buka itu aja, satu stop run bisa nyiram 1 baris. Satu baris Nah, berapa seperti ini nih pohon ya? contohnya. 1 baris sekitar 16 pohon. Oh, Jadi ini sop keran mesti naik begini Pak. Ya. Takutnya itu lumut. Mesti naik begini. Dan semua harus tertanam. Kalau enggak kan temperaturnya itu ya. Panasnya semua. Panas ya. Jadi Iya. mesti naik begini. Nah, seperti ini kita buka ini nyiram 1 baris. 1 jam berapa liter ya? 1 jam 100 liter. 100 liter. Nah, Cuma sana belum dibuka. dibuka dulu sanonya. Coba Mas di ini Mas. Ininya belum dibuka ya airnya ya. oh, Kalau dibuka dia lebih kencang. iya. Jadi dia satu deret begini. Satu deret. Ya. Jadi kalau ada yang mampat bisa ketahuan. Jadi satu mampat ini. Terus di sini nih pakai pipanya 3 in. 3 in ya bawah. Supaya jadi dorongan kan gravitasi lebih tinggi sana ya. Ya. 3 in supaya sampai ke sini lebih kencang. Ini pakai yang mutar juga Ya. kuat ini. Kuat. Oh, Ini bisa mutar, nggak usah pakai di sana pompa. pakai pompa nggak? Enggak, Enggak, kita pakai sistem pompa, gravitasi. iya. Gravitasi semua. Pompa kan jadi biaya lagi, budget lagi ya. Iya. Tapi dia 1 hari bisa keluar 100 kubik lebih. Ya. Jadi 2 kali bisa 200 kubik. Ini. Jadi pagi sore 200 kubik bisa. 200 kubik itu kan kira-kira untuk 1000 batang, batang. Kan bisa 200 kubik ya, 200 liter per Per hari ya, batang per batang ya. per batang. Tapi itu untuk cuaca ekstrim ya. Kalau di sini kan kadang-kadang musim hujan ada. Ya. Jadi enggak ini.
Ini dari sini buka, Pak Unang sampai ke sana, sampai semua ya? Sampai semua Ini berapa sana. berapa pohon dari sini bisa? Dari sini 16. Enggak bisa berapa pohon? Satu baris. Satu 16. baris ini. 16 pohon ya. 16 pohon. Ya. Jadi nggak boleh banyak. Kalau Kita nggak 16 nanti pohon. airnya nggak nyampe. Nanti. Ya. Cukup ya? Ya, soalnya selangnya dia LDP-nya kecil, cuman 16 mili. Oh iya. Iya, Dan semua harus tertanam. Kalau di itu kan panas itu kan. Temperaturnya luar biasa. Apalagi di peralon ya. Ya. Kalau peralon itu luar biasa. Luar biasa, Sampai ya. kayak tanaman itu panas. Panas, sekali. panas. Kalau kita Iya. nggak tanam begini panas. Ya kita ambil tengah-tengah ini. Ini kan 16 pohon nih. Kita ambil tengah-tengah jadi 8 kanan, 8 kiri. Oh. Jadi si supply-nya Unang cukup. dia nggak ngikut itu, dia nggak ngikut yang biasa orang itu, dia belajar sendiri. Di kegagalan dari ini kita coba-coba. Ini dari sini bawahnya ini coba jelasin. Ya. Pipa Pipa 3 in. Ya, ini 3 in nih. 3 in menuju ke Ke 1 in. in. Ya, dari 1 in ke setengah in. Itu kita dapat tekanannya dari situ. Jadi nggak usah pakai pompa. Gitu. Tapi setiap baris ini kontrol satu. Jadi kalau macet tinggal perbaiki satu. Ya. gitu. Iya kontrol satu. Nah, satu Kontrol semua, ya. satunya itu dari turun tank, dari Iya. turun air itu Ya. kasih filter, Pak. Ya, kasih filter, disfilter Jadi ya. Di sini nggak Di sana sudah memang Nah, dari filter. ada. Torennya di sana, Kita- guys. Kita pakai disfilter ada. Ketinggian toren berapa meter ya? Itu tinggi toren, dudukan torennya ini 3 meter. Torennya ini sekitar 2 meter. Eh, Jadi 5 meter, tapi kan ini tanahnya ini kemiringannya lumayan Kalau yang di Alpukat tuh 20 kubik ya. 20 kubik. 10 kubik 2 ya. Terus kita bikin lagi kemarin. Baru bikin, Ya. seminggu beres. Tapi nanti enggak, kita mesin. Nanti saya kalau Pak Mukti mau pakai untuk teman-teman kita kasih pinjam. Saya ada 2 mesin kok. mesin apa? Mesin kebor. Oh, mesin bor. Ya. Gak apa-apa nanti. Bor kasih air pinjam. ya. Jadi sekarang sudah ketanam berapa pohon, Pak? Untuk durian ini sekitar 1000 pohon. 1000 pohon. 1000 Ya. lebih ya, 1000 Ya, pohon ya. 1000 ya, pohon ya. kurang lebih 1000 pohon. Sudah terpasang irigasi Tertanam- semua. Kurang 200 lagi kita. rencana Tinggal 1200. sedikit doang sih yang belum terpasang irigasi. Oke. Itu karena memang baru tanam, terus lahannya kita lagi belum 100% siap. Siap, siap. Tapi rata-rata udah ini sih sekitar 800 lah yang udah tertanam Oh irigasi. ya 800 yang irigasinya Irigasi, udah, ya. udah komplit ya. Ya. Kalau di Alpukat Alpukat itu udah irigasi semua, itu yang udah tertanam sekitar 700-800 pohon. udah langsung irigasi. Irigasi ya? semua langsung. Oke. Kita planning apa? Alpukatnya 2000 ya. 2000 ya. 2000 ya. Kalau ini kita 1200 lah kira-kira. Ya. Kita belum opening. Pagi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seru ini. Aduh. Oke, pagi ini kita sekarang berada di kebun Sango Farm. Sango Farm apa? Sango Farm ini bersama Bapak Rido. Bapak Rido, Mas Boy, Pak Karmadi, Pak Unang, Pak Parngadi. Pak Parngadi. Parngadi. Waduh, mirip-mirip. Pak Ageng ini sama Bapak siapa Pak? Adi. Bapak Adi. Oke, yuk Pak, kita Kita sarapan. sarapan dulu guys. Belum keluar suara saya ini. Baru turun mobil langsung keliling kita. Pertumbuhannya bagus sih. Kita udah lihat sendiri ya. Cuman ini masih banyak ranting-ranting kecil yang harus dibuangin biar fokus tumbuhnya. Ayo. Iya. Pencegahannya di sini gimana? Gimana Pak? Saya sudah antisipasi jamur upas, setiap hari itu kita antisipasi. Benar, setelah kita kerja muter, kita cari itu di sini jamur upas itu setengah bulan yang lalu ya. Setengah bulan yang lalu kita tetap kasih pencegahan. Setelah kita semprot, kita teliti ternyata tidak ada perbedaan. Kita pakai oles, sistem oles. Jadi antrakol sama Nordok baru datang kemarin. Yang pertama kita pakai Nordok bagus. Ternyata kita pakai antrakol tidak berkembang, cuman di atasnya numbuh lagi. Itu mungkin dari pengalaman Mas, gimana untuk mengatasi jamur upas ini? Iya, kalau jamur upas itu kan jamur ya, kita pasti pakai fungisida Ya. untuk ini ya. Kita punya beberapa alternatif kayak Nordok, itu tembaga oksida, terus kita ada Nevos, itu ada 3 bahan aktifnya. Mungkin Bapak bisa pakai. Ya. Itu triple action itu. Ya. Lebih bagus. Kita pakai Daconil juga. Jadi kalau oles sih boleh-boleh saja, Pak. Cuman Bapak punya berapa pohon, Pak?
Disemprot 1000, Pak. lebih efektif ya, lebih efisien ya. Kecepatan penanganan, tepat obat, tepat dosis, tepat aplikasi, tepat waktu. Nah, itu tepat kos. Nah, tempat Ya, kos, ya. Bapak butuh berapa biaya untuk ngoles? Apa bisa ngoles 1000 pohon secepat itu dalam sekali aplikasi kan? Iya. Kita nggak tahu apa kita oles di sini, di sana muncul. Nah, Tetap itu. kita pakai aturan semprot, tetap kita atur, Iya. kita jalanin. Yang Cuman parah, untuk yang Yang paling parah, parah-parah ya. kita tetap kejar waktu untuk supaya tidak itu Nggak- batangnya tidak membusuk, cepat Siap, membusuk siap. kayak gitu. Ya nanti di ini aja Pak, nanti kita share Ya, obatnya apa Kemarin aja saya ada nanti kirim yang itu ya. iya sudah. Itu penjagaannya pakai apa dia di situ? Kita bunyinya tetap pakai Ridofil ya. Ridofil belum ada ya Mas ya? Ridomil, Belum. Ridomil Gold. Pakai ini aja sih, pakai Antrakol. antrakol. Kemarin datang itu Iya. Nordok. Kupraksok Ya, ya. itu sudah Kuproksat, datang. Kuproksat. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di kebun Sangovom Durian Subang. Siap. Selama ini kita mengawali di kebun durian Subang, kita tanam berbagai jenis macam durian. Yang ini kita tanam sekitar 2 bulan yang lalu ya Mas Unang ya. 2 bulan yang lalu kita tetap sama dengan yang sana, sistem busut kita tanam. Ini sebelum kita tanam kita kasih media dulu. Kita tetap pakai sekam medianya sama pupuk PU8 ya. Iya. Oke, Nang. Ya. Ini busut tingginya berapa nih? Oh, tinggi benar. Iya, ini sekitar Mana lebih? 80 tadi 80 cm. Wih, mana lebih? 1 meter kali ya, 80-an. Ini 80-an sih ya tadi. Kira-kira ya. Ya. Coba kamu jelasin airnya gimana. Ini kan ada yang tanam 1 bulan, ada yang 2 bulan. Ada yang 2 bulan betul. Ada saya lihat yang udah bagus juga itu berapa bulan? Itu 2 bulan. Kalau ini rata-rata 2 bulan. 2 bulan ini, Dua bulan, ya, yang sana 1 Ya. bulan. Ya, ini Enggak, coba kamu enggak kayak gini jelasin nggak? kekurangan. Nah, ini kita Airnya gimana? penyiraman Kapasitasnya gimana? pakai sistem tetes. Irigasi tetes. Ya. Kapasitas itu Kapasitas apa? ini sprinkler ini 100 liter per jam. Liter per jam. Kita dengan pakai ini selang LDPE 16 mili. Oke. Papar bisa jelasin bagaimana perawatan yang dilakukan tiap-tiap bulan atau bagaimana penyemprotan, pemupukan dan lain-lain. Mungkin Kita selama ini kita pakai pupuk NPK 1616 biar seimbang, dan untuk penyemprotan pakai fungi dan insek. Selama ini kita tetap pakai jadwal yang telah kita bikin. yang dibuat ya. Ya, kita 10 hari buat sekali ya? 10 hari sekali, dan kita pakai tambahan pupuk hayati juga. Selama ini membantu sekali pupuk hayati dalam pertumbuhan pohon durian juga ini. Jadi ini progresnya baru 1 bulan sama 2 bulan yang ini. tentu insek foamy, ada tambahan pupuk daun. Ya. Ada juga Ya. kasih kalsium ya. Ya, ada. ada. Boroni. Kalsium, boroni. Kalau Boroni. pupuk hayati ada tambahan apa? Sama juga ini apa boroni, Boroni. juga. Boroni cuman yang Bukan ini. magnesium, sulfur. Ya, magnesium. Ya. Sulfur ya. Ya. Oke. Terus yang ini papar kemarin udah dikasih itu trichoderma sama Sudah ini. Yang ini Ini. belum ya? Kalau yang ini itu Dharma yang 1 baris ini saya kasih ini. Oh, yang ini coba ya. Yang saya Sebelah coba yang mana? ini. Sebelahnya udah hampir semua ya. Yang sebelah sono, yang sebelah, yang sini Iya. belum, yang sini. Ya, itu apa aja saatnya mengandung di situ? Pupuk hayati adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme dan sebagian juga dari vitamin, mineral, asam amino. Ya, kita tahu asam amino itu salah satu kebutuhan untuk tanaman yang bisa menghasilkan buah yang hasilnya baik nanti. Dan kemudian juga dari situ juga pupuk hayati juga bisa menyuburkan tanah, artinya bisa membuat di dalam tanah itu tumbuh cacing dan banyak mikroorganisme itu di situ, sehingga di cacing itu dia di tanah akan bisa naikin C/N, artinya karbon per nitrogen yang kita tahu adalah unsur untuk fotosintesa. Jadi di dalam penggemuran kali mungkin. Ya. Di samping itu penggemuran oksigen juga Betul. masuk ya di perakaran ya. tanahnya gembur, kemudian dari hasil kotoran cacing itu yang akan menaikkan kadar nitrogen dan kadar karbon. Iya.
Pak Mukti kalau ada salah tolong dikoreksi. Ya. Tapi saya lihat ya, Sama. jadi kemarin penjelasan dari pakar, kita ini kan pakai pupuk yang berkeseimbangan. Ya, Artinya Betul. organik sama pupuk kimia, anorganik ya anorganik semuanya itu harus mesti seimbang. ada aturannya lah. Betul. Ya, ada aturannya. Ya. Nah, kita pakai pupuk anorganik, ya dalam hal ini kita pakai NPK Mutiara 1616 ya. Kalau kita gunakan terus-menerus, itu kan dikhawatirkan ada Tanahnya pengerasan lebih keras, tanah ya, ya. betul. Dengan pupuk hayati ini katanya bisa mengurai fosfat batu-batuan itu sehingga bisa diserap sama akar. Gimana, bisa ada penjelasan nggak itu? Ya, di dalam pupuk hayati itu ada mikroorganisme yang namanya pelarut fosfat. Artinya dia akan makan sisa-sisa batuan yang mengandung fosfat itu dan merombak menjadi asam anorganik yang bisa langsung diserap oleh akar pohon. Nah, jadi Sehingga tanahnya tetap gembur, baik, tidak tinggal batu-batuan itu dan bisa melarutkan terus di dalam tanah itu menjadi sumber fosfat yang dibutuhkan oleh pohon untuk pertumbuhan batangnya. ya luar biasa. Jadi pupuk hayati ini saat sekarang ini kan pupuk kimia ini lagi mahal-mahal. Ya, betul. Jadi Harus mungkin ada kita keseimbangan bisa itu ya, betul, pakai dicampur. pupuk hayati. Betul. Lebih baik kita bisa pakai pupuk-pupuk yang organik ya, Betul. baik dari tumbuh-tumbuhan, baik dari kohe ya. Sumbernya banyak. Tapi sekali. kalau kohe untuk tanaman durian ini banyak yang khawatir. Ya mungkin Pak Mukti gimana kira-kira? Itu tergantung dari ini ya, bagaimana pilihannya, fermentasinya sudah sempurna apa enggak ya Pak Mukti ya? Ya lebih ke sterilisasi aja sih Pak. Kohenya harus kohe yang sudah terfermentasi maksimal ya. Eh, yang penting itu dulu, nanti tergantung isiannya apa. Nah, pupuknya itu kandungannya apa aja, Ya. kan macem-macem ya. Mikronya, makronya, Iya, vitaminnya betul. apa yang itu yang Sama dibutuhkan. bakteri yang dimasukkan itu bakteri apa aja itu ya. Ya, jadi kita tahu kan unsur hara yang dipentingkan adalah pupuk makro, mikro. Ya. Tapi saya ada ngobrol-ngobrol dari teman-teman dari Malaysia. Mereka tuh menghindari dari kohe gitu ya Boy ya. Mereka pakai dari tumbuh-tumbuhan, dari sawit, dari nenah dan lain-lain gitu. Ya, jadi Cuma- mungkin nanti saya bisa Nah, jelasin cuma lebih. pengalaman ya, mereka menghindari itu. Terus banyak yang mitos, wah nanti pohonnya busuk akar, jamur, terus daun-daunnya keriting gitu ya. Saya rasa itu mungkin cara pengolahannya ya, cara kita bagaimana manajemennya untuk kebun ya. Contohnya kalau kohe itu fermentasi mesti sempurna, gitu ya kira-kira Pak Akar. Ya, Pak Akar coba jelasin itu kekhawatiran yang ada itu di masyarakat. Ya, jadi semuanya dalam proses. Yang paling terbaik, paling cepat adalah dari kotoran sapi. Karena sapi itu punya perutnya 4. Dia pencernaannya paling sempurna di antara hewan-hewan yang lain. Karena di dalam perut sapi itu banyak sekali mikroorganisme yang membantu untuk seperti itu. Nah, kemudian untuk ayam itu perut tunggal. Nah, perut tunggal itu banyak protein-protein yang tertinggal. Nah, ini mikroorganisme di situ dan patogen tuh banyak berkembang di situ. Nah, untuk memisahkan itu, kita harus fermentasinya harus, kalau di ayam itu lebih lama, mungkin bisa sampai sebulan. Di sapi bisa lebih cepat, karena protein yang terdegradasi itu sudah lebih baik di dalam kotoran itu, tinggal sisa-sisanya aja. Nah, dalam fermentasi ini banyak orang yang tidak terlalu tepat untuk bisa membuat prosesnya. Artinya fermentasi ini prosesnya harus diungkep, ditutup dengan plastik sehingga pada suhu itu seminggu dia naik terus ke atas sampai 90 derajat. Semua patogen dan bakteri yang ada di situ mati, dan sumber-sumber yang menjadi ulat di situ yang makannya protein di situ juga mati. Makanya dia perlu waktunya lama kalau untuk kotoran ayam. Karena kotoran ayam itu yang paling sering masalah menjadi ulat dan hama yang ada di pohon itu yang menggunakan kotoran ayam. Padahal sebetulnya itu fermentasinya dipanjangin aja sehingga semuanya disterilize untuk bisa kohenya itu menjadi sempurna, baik. Dan hasilnya pasti baik.
Wah, terima kasih ini Pak Mukti ya. Kita banyak dengar ya. Siap. Jadi ini Pak Banyak Karnadi banget ini nih belajarnya sudah ini. lama sekali berkecimpung ya. Dia bantu di petani baik padi, melon, ya, cabe, dan sukses ya. Jadi ada perbedaan. Memang kita di sini juga ada perbedaan. Kita yang kita pakai ya, pupuk hayati dan yang kita pakai, yang nggak pakai. Begitu ya Pak Karnadi ya. Ya terutama waktu ditanam awal itu ya. Tanam awal ya. Itu bagus sekali. Jadi mungkin Pak Mukti ini bisa ya bisa Saya mah belajar banyak mah belajar sama lagi, beliau. sharing ke teman-teman luar biasa ya. Siap. Ya. Semua saling mengisi lah Pak Rido. Kita Ya. di sini dalam ilmu petani itu nggak ada orang yang bilang orang pinter, yang ada orang yang tekun dan orang yang benar-benar bisa tahu apa yang dibutuhkan dalam tanaman itu. Ya. Jadi emang itu yang analisa itu penting dan itu perlu terus di lapangan untuk bisa melihat apa yang jadi kekurangan dan itu yang Ya. harus ditangani segera. Ya saya sering juga ya Pak Karna, sering dengar orang bilang pupuk organik dan anorganik. Iya. Sebenarnya itu tidak perlu diperdebatkan. Sebenarnya yang paling penting bagaimana tanaman itu bisa menghasilkan buah yang bagus, bisa menjaga supaya menjadi hasil buah itu tidak membuat orang sakit ya. Itu mungkin ada perbandingan yang pakar pengalaman selama ini organik sama anorganik atau tanaman tertentu itu ada bagaimana perbandingannya? Ada presentasi atau kita harus ini lebih banyak itu lebih sedikit gitu? Enggak. Sebetulnya keseimbangan itu adalah balance ya antara pupuk hayati dan pupuk anorganik. Karena pupuk anorganik itu juga dengan bantuan mikroba pupuk hayati itu sudah dirombak menjadi asam anorganik yang bisa langsung diserap di akar pohon. Ya. Nah, kalau pupuk itu kalau tidak pupuk anorganik, mereka itu sudah dalam bentuk asam anorganik. Artinya kalau ditaruh kena air aja dia larut, itu sudah langsung bisa diserap di akar. Itu kelebihan anorganik sehingga pertumbuhannya bisa lebih cepat. Nah, tetapi dalam pupuk anorganik batuan yang terlarut untuk bisa diserap di pohon itu sekitar cuma 20%. 20 sampai 40 lah Ya, ya. 20 sampai jenisnya. 40%. Makanya kita perlu pupuk hayati dengan mikroba ini, dia membantu untuk bisa melarutkan sisa fosfat batuan yang ada di situ menjadi 80 sampai 90%. Kita nggak ngomong absolut 100% lah. Ya. Sehingga tanah yang ada di dalam itu, yang ada di sekitar pohon itu benar-benar tetap subur. Dan Jadi- kebutuhannya cukup. Dan yang paling penting itu kelihatannya pupuk anorganiknya itu kita pakai efisien sekali. Nggak perlu sampai ratusan kilo. Orang kalau nanam padi, kita lihat 1 hektar 150 kilo urea, 150 kilo. Wah, itu biaya Itu sekarang apalagi biayanya pupuk jadi yang besar. mahal ya. Betul. Luar Tetapi biasa, kalau ya. kita campur dengan pupuk hayati, itu menjadi efisien sekali. Dan Anda bisa bayangkan, hitung aja kalau misalnya yang terlarut di tanah cuma 20 sampai 30%, sisanya itu dicampur sama hayati, berapa persen yang bisa bisa diefisienkan penggunaan dari pupuk anorganik ini. Dan Jadi- hasilnya pasti sama. Jadi pupuk hayati yang kita pakai di sini ya Pak Mukti, ini dari pakar itu terbuat dari ramen sapi. Jadi ramen sapi itu ya diekstrak tambah dengan darah. Jadi darah sapi itu yang membuat pupuknya luar biasa. Jadi mengandung asam amino. Ya, Jadi di situ ada trichoderma apa? Sudah termasuk belum ya? Belum ya? Saya Mikroba nggak belum ya? meneliti sampai Mikroba ke ya? situ, mungkin sumbernya trichoderma ada lagi nanti yang, Oh, ya gitu yang ya. lebih banyak ya. Mycorrhiza, trichoderma. Kalau mycorrhiza yang paling banyak itu di tanaman akarnya kacang-kacangan, Pak. Akar Itu kacang-kacangan. pasti banyak di situ dan itu naikin nitrogen yang cukup baik sehingga Iya, itu bisa Makanya cepat awalnya kita di pertumbuhannya. sini kita tanam tanaman tumpang sari. Karena di sini kan kita pakai alat berat, kita kupas. Nah, jadi kita bikin bedeng, pertama kita tanam tanaman kacang ya. Karena tanaman kacang ini yang seperti yang Iya. Pak Karnadi bilang bisa membantu menaikkan nitrogen. Ya, Salah satu gitu dia ya. ada mikroba yang namanya di ituan buat bisa merubah dari rhizobium itu di akar kacang-kacangan. Saya dulu pernah juga baca di satu jurnal petani di Amerika. Mungkin Boy udah pernah bahas di YouTube ya. Jadi zaman dulu kan tanahnya banyak ya. Jadi tanam kalau udah nggak subur pindah. Oh iya. Nah, salah satu tuh ada, saya lupa namanya, dia coba tanam kacang-kacangan. Setelah dia tanam, dia panen, dia coba lagi tanam, ya gandum dan lain-lain, ternyata subur.
Nah, dari situ mulai mereka mengadakan penelitian yang seperti yang dibilangin Pak tadi itu. Jadi akarnya itu bisa menaikkan, menyuburkan tanah lah ya. Tapi ini lebih detail lagi kan, menaikkan unsur nitrogennya ya. Gitu Karena ya. rhizobium itu menghasilkan nitrogen. Ya. Jadi kacang-kacangan juga menghasilkan, kita makan tadi manis. Kalau tanah sih sama sih. Mungkin karena tanaman ini mungkin karena masih baru. Oh, gitu Karena ya. ini kan baru umur 1 sampai 2 bulan. Oke, oke. Nah, karena kita kan tanam ini dari bibit dongkelan juga. Jadi dia masih proses Kalau yang stressing lah sana gitu. enggak ya? Sana juga dongkelan, cuman kan udah sampai 5 bulannya, udah lama. Oh. Ada yang kecil-kecil itu yang Ya. kita dari pembibitan. Ada juga dari planter bag ada ya. Ya, dari Serpong. Di sebelah bawah juga kita tanam baru Ini berapa jelasin minggu. Ini tanah gundukan ini apa? Nah ini gini, ini tanah topsoil yang atas ini tadinya nih, ini kan tanah pertama kita bersihin dulu, kita keruk, kita kumpulin di satu tempat di sini buat untuk bikin gundukan. Jadi ini tanah topsoil semua sebenarnya ini atas ini. Jadi di busut ini Ya. adalah tanah topsoil. Topsoil ya. Kita bikin Paling gundukan. evaluasi saya pakai mulsa sih, Pak. Kayak mulsa ya. Ya Iya. oke. Ya kita bisa sih pakai mulsa bahannya untuk itu ya. ini ya, oke. Iya, kalau Kurangin penguapan. teman-teman Penguapan kita apa tuh dari pakai padi, enggak, sisi iya padi. pakai jerami padi bisa, Bisa ya, jerami jerami padi padi, untuk oke. memang irigasi sudah ada, tetapi temperatur itu kita nggak bisa Nggak bisa jaga. dini ya. Apa Oke. peningkatannya iya, peningkatan suhu itu di akar kepanasan dia itu. Bisa hemat banyak air juga nih ya. Iya, pasti ya. Kita air kan Ini lebih kan banyak sawah yang aman ya. ini. Ini Banyak kan sih, diambil banyak. aja. Nah, Ya, oke. tapi itu jerami padi juga kan nanti kalau busuk bisa menambah ada silikon ya. silika. Silika ya, Silikanya ada. Silikanya Jadi tinggi pupuk dia gitu di ya. padi. Pupuk mikro ya. Iya. Silika dia buat nguatin batang. Batang ya. Mm-mm. Oh, Nah, Betul. itu bisa diambil lah itu Ya. dari itu sana kan banyak itu. banyak ya. Tanam Nggak sawah ya. Nanti waktu panen Dia ngurangin penguapan, jadi nggak sampai langsung ke akar. kita langsung waktu itu efek udah panas. tanam aransun pitoy, cuma belum Ya. tumbuh semua ya. Ya arasis pinto kalau nggak disiram ya mati juga, Pak. Tapi ada yang tumbuh nggak? Ada sana banyak tumbuh. Saya yang di Kalau Serpong, sudah ada Pak, irigasinya ini sih. Ya. aransun pitoy itu apa? Ada berguna juga ya Pak Mukti ya? Iya, berguna. Ya salah satunya menjaga kelembapan, terus Kelembapan, itu tadi dijelasin, itu kan kacang-kacangan ya, Iya. bersimbiosis Itu ya, benar. sama Aransun pitoy ini. Itu adalah kacang-kacangannya. Oke, kita lanjut lagi yang Ini nanti kalau misal jerami segala apa di sini-sini aja nih. Di atas ini Pak ya. Nih pinggiran Oh, sini ya? Oke, oke. dikelilingin, Ya. ditumpukin kayak gitu. Ya ya. Jadi dia diukup gitu, dia supaya Jaga pinggirannya kelembapannya ya biar terjaga. jaga, iya betul. Jangan langsung ke tengah situ, biarin aja situ buat air. Kalau Ya. nggak pakai jerami ya pakai paranet, Pak. Paranet. paranet ya. Iya, pakai Ya, paranet. Paranet Lebih mengurangin mahal ya. lah, yang udah jerami, yang Banyak waste, sih ya. yang kita bisa kumpulin di sini Bisa kan. minta dari ini ya. Wah banyak banget. Banyak itu. banyak. Petani ini. Dan itu bisa dibikin jamur merang nanti. Ya. Iya, iya. Kalau ini paling hancur kita apa? Oke. Jamur merang. Jadi pupuk lah. Sarapan dulu ya, Pak Mukti ya. Siap, Ya, kita let's tunggu go, Pak Pak. Sigit sama siapa tadi? Mas Pak Indra. Agus Ya, Pak Agus. Iya, Pak Indra ya. Oke. Ya, Boy. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya Pak Karnadi, penjelasannya luar biasa. Pak Mukti juga luar biasa. Sekarang kita mau makan dulu, nanti kita lanjut lagi dengan Durian Traveler ya. Ada Mas Sigit Siap. dan Pak Agus dari Desa Wisata Jambu. Oke, makasih.